Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar dari Pondok Pesantren Fatham Mubina di bawah kepemimpinan Kiai Haji Khairuman Kamal MA dan juga Ustadzah Siti Makbulah. Kita doakan semoga segenap keluarga besar dari Buli dan segenap keluarganya insyaallah selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, diberkahi kehidupannya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Majelis Ta'lim Anisah Fatham Mubina, segenap Dewan Asatidah Yayasan Fatham Mubina, segenap santri Fatham Mubina, serta seluruh jamaah Fatham Mubina, dan juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, dicintai Allah, dibahagiakan Allah, disyafaati Rasulullah, disayang Rasulullah, dibahagiakan hidup dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Menjadi hamba Allah solehah istiqomah, solehah dan istiqomah agar dicintai Allah. Demikian tema kita pada hari ini. Ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, adik-adik semuanya yang saya sayangi, solehah dan istiqomah agar dicintai Allah SWT. Qul la ilaha illallah tsumastaqim, kata Nabi Muhammad ketika datang seorang pemuda kepada baginda Nabi kita Muhammad, ausini ya Rasulullah, berilah pesan padaku wahai Rasul. Ya, ada seorang pemuda datengin Nabi, nih dek, kalau datang ke guru, kalau datang orang yang mulia, itu bukan cuman sekedar minta didoakan biar jodoh cepet datang. Ustazah doakan biar jodoh saya terbit hilalnya. Urusannya jodoh mulu, umur padahal belum 18 tahun. Dek, nikah tuh bisa kapan-kapan. Kapan kek? Tapi kalau kamu belajar dengan sungguh-sungguh di pondok pesantren, itu nggak bisa kapan-kapan. Kalau kamu mempelajari ilmu, itu nggak bisa kapan-kapan. Sekarang nih umurnya, lagi masih musimnya, lagi masih waktunya belajar. Ada banyak ibu-ibu nih dek, udah di pernikahan tapi kemudian mikir, ya ampun, coba dulu waktu mondok tuh saya bener-bener, coba waktu belajar tuh saya sungguh-sungguh. Kali-kali sekarang saya udah jadi kayak Ustazah Halimah. Sungguh-sungguh saya dulu belajarnya. Teman-teman saudaraku sekalian, ada berapa banyak orang yang sudah menikah, kemudian sesudahnya menyesal karena dulu waktu belajar nggak sungguh-sungguh. Dan saya nggak pernah dapeti
orang yang sungguh-sungguh belajarnya kemudian nyesel. Ya ampun dulu tuh ya, nyesel saya rajin banget. Gak ada. Dulu tuh ya ampun begadang-begadang saya belajar, nyesel dah sekarang. Gak pernah. Yang ada yang akan kamu sesali adalah rasa malas. Yang akan kamu sesali adalah kalau waktunya belajar sibuk pacaran melulu. Padahal udah bolak-balik dikasih tahu. Kalau orang lagi pacaran tuh nggak pernah berdua, selalu bertiga. Yang ketiganya adalah mau-maunya bertigaan mulu sama setan. Ayo dah, bismillah, ditaubatin. Adik-adik yang masih begitu ditaubatin. Kemudian sungguh-sungguhlah dalam belajar. Datang nih seorang pemuda kepada Nabi Muhammad. Dia bertanya, "Ausini ya Rasulullah, berikan padaku nasihatmu wahai Rasulullah. Kasih saya pesan, bisa saya pegang seumur hidup wahai Rasul. Saya nih mesti kayak gimana?" Nabi Muhammad menjawab padanya, "Qul la ilaha illallah thumma istaqim." Kata Nabi Muhammad, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Fahami dengan sungguh-sungguh kalimat tersebut. Hadirkan dalam hatimu, gak ada Tuhan mengatur hidup kita selain Allah. Gak ada yang ngasih rezeki kepada kita selain Allah. Gak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kita selain Allah. Gak ada yang bisa bikin kita sakit sekaligus menyembuhkannya selain Allah. La ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Thumma istaqim, kata Nabi Muhammad, kemudian istiqomahlah kamu. Istiqomah, Dek. Istiqomah. Itu caranya. Bu, istiqomah. Itu caranya. Cara kita menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Qul la ilaha illallah thumma istaqim. Imanmu benerin, solehahkan dirimu, kemudian istiqomahlah kamu di dalam jalan kesolehan tersebut. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon untuk nggak ada yang foto, nggak ada yang video ya. Jangan foto, jangan video. Udah tahu semua kan ya? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Qul la ilaha illallah tsumastaqim. Itu hal terindah yang bisa kita lakukan di sepanjang kehidupan kita di atas muka bumi ini. Solehah, istiqomah. Solehah kita dalam keimanan kita kepada Allah. Kemudian kita istiqomah di jalan Allah. Syarat mutlak untuk dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat mutlak untuk disayang sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya jalan untuk menuju kepada ridha Allah dan ridha Nabi kita Muhammad, kemudian mati husnul khatimah, di akhirat masuk surga. Dek, orang mau masuk universitas ternama aja, itu ada persyaratannya. Kamu pikir masuk surga nggak pakai syarat apa? Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Kata Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal. Produk Allah itu paling mahal. Ala inna sil'atallahil jannah.
Ketahuilah, dagangan Allah, produk Allah adalah surga. Sekarang nih orang mau beli mobil bagus, Alphard misalnya. Saudara sekalian, emang bisa dibayar pakai senyuman? Emang bisa dibayar pakai saya taruhin deh di Instagram, jadi postingan saya sebulan dah. Emang kamu followersnya berapa? 1000. Nggak bisa. Nggak bisa kamu bayar kecuali dengan harga yang mahal. Kenapa? Produknya berkelas. Nabi Muhammad cerita, ala inna sil'atullahil jannah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu surga. Sebelumnya Nabi Muhammad mengatakan ghaliyah, surga itu mahal. Nggak bisa dibeli dengan asal-asalan. Di dunia nih, bolak-balik, putus dari satu cowok ke cowok yang lain. Habis itu bilang, nggak apa-apa dah, saya kalau misalnya nggak nikah di dunia, saya nanti mau nikah di akhirat. Akhirat yang mana? Lah kamu sepanjang hidup pacaran, ganti. Ngerjain sesuatu yang haram, kemudian kamu berharap Allah menjodohkanmu di surga. Surga yang mana maksud kamu? Sepanjang hidup ngikutin jalannya setan, kemudian di akhirat setannya masuk neraka, terus kamu bye-bye setan, saya mau masuk surga. Kata setan, tunggu dulu. Kamu sepanjang hidup mengikuti aku, hari ini kamu mesti ikut di belakangku. Na'udzu. Ibu-ibu nih ada, mudah-mudahan di sini nggak ada, yang sepanjang hidup urusannya utang melulu. Mana utangnya utang berbunga, gali lobang, tutup lobang. Habisnya itu kerjaan waktu di dunia, gali lobang, tutup lobang, gali lobang, tutup lobang. Berharap di akhirat, ntar dah, saya mah nggak apa-apa di dunia utang, ntar di akhirat saya masuk surga. Surga yang mana, Bu? Jika kamu urusannya waktu hidup di dunia urusan gali lobang, tutup lobang, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau di akhirat nanti hanya akan dimasukkan ke dalam lobang yang lain dari lobang-lobang api neraka. Man lam yubali min ayyi babin dakhala alaihi rizq, lam yubalillah min ayyi wadin min audiyati jahannam ahlaka. Bukan saya ngomong urusan lobang ini ya Bu ya. Katanya Nabi Muhammad, siapa yang gak peduli masuk rezekinya dari halal apa haram di dunia, Allah gak peduli di lobang neraka jahanam yang mana Allah akan hancurkan dia. Saudariku sekalian yang saya muliakan, surga urusannya bukan sekedar kamu berleha-leha, dikasih tahu sholat, tenang, sholat kan nomor 2. Maksud kamu gimana? Ya kan yang pertama syahadat. Sholat nomor 2 dah, yang penting kan kita udah syahadat nih. Saudara sekalian yang saya muliakan, enggak gitu modelnya. Kamu ninggalin sholat, kamu enggak ibadah, kamu ngerjain yang haram, kemudian kamu bilang tenang, Allah kan Maha Rahman Rahim, tenang, Allah Maha Rahman Rahim. Kata Allah, wa rahmatullah qaribun minal muhsinin. Allah memang bilang, rahmatnya Allah itu dekat, tapi dekatnya bukan buat semua orang. Dekatnya rahmat Allah lil muhsinin, hanya buat hamba-hambanya yang baik, hanya buat hamba-hambanya yang saleh, hanya buat perempuan-perempuan
perempuan yang solehah. Tapi kalau kamu menentang terus-terusan ajaran Allah, berharap kemudian Allah dengan segala rahman rahimnya membawamu ke dalam kebahagiaan berupa surga, itu adalah pemikiran yang sangat tidak adil dari dirimu. Apalagi kalau kamu kemudian mengandalkan, tenang, saya gak bakalan masuk neraka, saya ini kan anaknya siapa? Saya ini kan cucunya siapa? Saya ini kan istrinya siapa? Saya ini kan punya banyak murid di kelas saya. Saya ini kan punya banyak followers di Instagram saya. Saya ini kan punya banyak pendengar di media sosial saya. Adik-adik, ibu-ibu, kakak-kakak, nenek-nenek, dengerin saya. Tidak ada yang bisa kamu andalkan untuk saat mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah fakta yang sangat menyedihkan buat saya. Sekaligus sangat menyeramkan dan ketakutan, menakutkan buat saya. Bu, Kak, Dek, Nak, Allah berhak memasukkan kita ke dalam nerakanya tanpa peduli. Allah berhak untuk membuat kita tergelincir di dalam api nerakanya, dan Allah tidak peduli. Allah tidak peduli. Kamu muridnya siapa, Allah gak peduli. Kamu anaknya siapa, Allah gak peduli. Kamu cucunya siapa, Allah gak peduli. Kalau Allah berkehendak memasukkan saya ke dalam api neraka, saya gak punya perlawanan apa-apa. Kalau Allah berkehendak memasukkanmu ke dalam neraka, kamu bisa bilang apa? Dek, kalau Allah menentukanmu, Allah marah padamu karena perbuatanmu di dunia ini. Kemudian Allah menjadikanmu tidak selamat ketika suatu hari nanti Allah bentangkan jembatan Sirat. Kamu lewat di atasnya, kemudian dosa-dosa membuatmu tergelincir masuk ke dalam api neraka. Allah mampu melakukannya, Dek. Allah mampu melakukannya tanpa peduli. Tanpa peduli, Bu, Kak, Dek, Nak, tanpa peduli. Tanpa peduli. Maka ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Panjang masih jalan kita. Dan bukan urusan main-main. Dari masamu ketika sakaratul maut, sampai keadaanmu ketika di dalam kuburan, hingga kemudian huru-hara hari kiamat, padang mahsyar, hari hisab, hari mizan, hari pertanggungjawaban di hadapan Allah, hingga saat hari dibentangkannya telaga-telaga para nabi, hingga saat hari kamu harus melewati jembatan Sirat, hingga kemudian hari apakah tempat kembalimu berakhir di surga ataukah di dalam neraka. Masa panjang itu semuanya bergantung dari bagaimana
kamu menjalani kehidupan di sisa hari yang Allah sisakan untukmu menuju kematian. Saya ulangi, masa panjangmu dari sejak sakaratul maut hingga berakhir di surga ataukah neraka sebagai tempat terakhir kehidupanmu, semuanya bergantung dari bagaimana kamu menjalani sisa hidupmu sampai dengan datang ajal menjemputmu. Dan adik-adik santri, siapa bilang umurmu masih panjang? Siapa menjamin bahwa kamu masih akan berjumpa dengan menikah, membangun rumah tangga, punya anak, membesarkan anak-anakmu, hingga kemudian menikahkan mereka, baru setelah kamu punya banyak cucu, kamu meninggal dunia? Siapa? Siapa yang pernah menjaminkan atas hal tersebut? Bukankah kamu pun juga punya teman yang asalnya kamu pernah lihat dengan mata kamu, dan sekarang ia telah berpulang ke rahmatullah? Bukankah kamu punya orang-orang yang dulunya kamu lihat, bahkan mungkin usianya lebih muda darimu, yang sudah berangkat duluan menghadap Allah SWT? Kematian gak pandang umur, Dek. Jangan sampai ketika datang ajal menjemput, kamu menjadi yang menyesal karena tak pernah memikirkan bekal untuk sesudah kematian. Ibu-ibu, udah banyak uban di rambutmu. Ibu tahu, ada hadisnya Nabi Muhammad mengatakan, man jawaz umruhu arba'in falam yujawiz khairuhu syarrah falyatajahaz ilan nar. Siapa yang umurnya sudah lebih 40 tahun tapi kebaikannya belum lebih daripada dosa-dosanya, siapa yang usianya sudah lebih 40 tahun tapi pahalanya belum melebihi dari dosa yang selama ini dia lakukan, mikirinnya masih urusan dunia melulu, enggak juga berbekal, Nabi Muhammad mengatakan hendaklah dia siap-siap karena dia sudah pesan tempat di dalam neraka. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan juga, man yujawiz umruhu arba'in falam yujawiz khairuhu syarra masahallah idza balag umur ahadihim arba'in falam yujawiz khairuhu syarra masaha syaitan ala wajhih wa qala hadzal wajh la yuflih abada. Apabila umur seseorang 40 tahun, di saat umurmu masuk 40 tahun, di saat umurmu masuk 40 tahun, kamu ulang tahun ke-40 tahun, selain daripada suamimu, anak-anakmu mengucapkan selamat ulang tahun padamu, selain daripada tetangga-tetanggamu, sahabat-sahabatmu, teman-temanmu, orang-orang yang dekat denganmu mengucapkan selamat ulang tahun kepadamu, ada yang ikutan hadir di saat perayaan 40 tahun usiamu. Nabi Muhammad bercerita, ketika umur seseorang mencapai 40 tahun, apabila kebaikannya belum lebih daripada dosa-dosanya, apabila dia masih terus menumpuk dosa demi dosa, dosa demi dosa, dosa demi dosa, belum juga menempuh jalan taubat dari dosa-dosanya, setan ngusap wajahnya. Bu, ulang tahunmu dihadiri setan.
Setan ngusap wajahnya. Seraya mengatakan, hadzal wajh la yuflih abada. Ini adalah wajahnya orang yang udah nggak ada kebahagiaan dan keberuntungan baginya. Ini adalah wajahnya orang yang gagal di akhiratnya. Ini adalah wajah orang yang gagal di akhiratnya. Hadzal wajh la yuflih abada. Ibu-ibu yang usiamu sudah lebih dari 40 tahun, adakah hal ini terjadi padamu di saat kamu masuk usia mau 40 kemarin? Setan mengusap wajahmu, kemudian berkata ini adalah orang yang gagal di akhiratnya nanti. Naudzubillah min dzalik. Kita hidup di dunia bukan urusan dunia. Kita hidup di dunia hanya waktu yang sementara. Esok atau lusa kita akan segera meninggalkan dunia ini untuk menuju kepada hidup yang sesungguhnya. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyam idza matu intabahu. Nih, orang hidup sekarang ini banyak yang lagi pada mati. Tar begitu mati beneran. Orang hidup sekarang ini banyak yang kayak lagi tidur, kata Sayyidina Ali. Tar begitu dia mati baru dia dibangun, baru dia sadar apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Semoga kita tidak menjadi salah satu di antara mereka. Semoga kita adalah orang-orang yang terjaga akal kita, terjaga hati kita, terjaga anggota badan kita, bangkit menuju kepada keadaan yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala layak mencintai kita, pantas mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Gimana Ustazah caranya? Jangan tidur. Hatimu, akalmu, hidupmu terjagalah. Jangan lalai. Mathalul adzakir wal ghafil 'inda Allah kamathalil hayy wal mayyit, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalul dzakir bainal ghafilin kamathalil hayy bainal amwat. Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di antara orang yang lalai kepada Allah seperti perumpamaan orang yang hidup di antara para bangkai-bangkai di sekelilingnya, di antara para jenazah-jenazah mati di sekelilingnya. Kamu Bu, Kak, kamu Dek, jangan sampai dianggap di sisi Allah sebagai bangkai, hidup tapi nggak benar-benar hidup. Jangan. Hiduplah di sisa hidup yang Allah sisakan untukmu, sehingga ketika datang ajal menjemputmu, kamu tidak menjadi seseorang yang tenggelam dalam kelalaian, yang kemudian seperti orang yang tidur kemudian terbangun dari tidurmu. Allah cerita dalam Al-Quran. Makanya saya kalau baca Al-Quran itu suka seram gitu. Saya ngerti artinya. Sekurangnya ada banyak di antara ayat-ayat yang saya baca dan saya mengerti artinya.
Allah cerita tentang orang-orang yang ketika datang ajal menjemput mereka, yang dijemput ajalnya ini berkata, wa qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ketika ajal datang menjemputnya, selama ini dia sibuk urusan dunia melulu. Saya belum punya rumah, saya belum punya mobil, saya kepengen punya ini, saya kepengen punya itu. Yang dipikirin urusan dunia melulu. Suami saya nih tertarik gak sama perempuan lain? Suami saya nggak boleh deket-deket sama perempuan yang lain. Pokoknya gimana caranya biar suami saya hatinya selalu tergila-gila sama saya? Gimana caranya biar saya selalu tampil sebagai perempuan yang cantik? Pikirannya terus saja kepada urusan-urusan dunia. Enggak selesai-selesai dari dunianya. Tiap hari yang dia cari adalah make up paling bagus, bulu mata yang paling cetar. Tiap hari yang dipikirin adalah urusan warna lipstik yang sesuai, urusan baju modelnya yang paling up to date, urusan barang-barang yang bisa dia beli, terus gitu. Hidupnya hari-harinya antara dia ngelihat saldo rekeningnya berapa sama dia scroll Shopee nggak kelar-kelar. Hatta idza jaa ahadahumul maut, Allah cerita kayak begitu keadaannya sampai ketika aku kirimkan Israel mencabut nyawanya, dia kemudian berkata, Robbirji'un, ntar dulu ya Allah, ntar dulu ya Allah, sebentar tunda ya Allah. Rabbirji'un, balikin saya ya Allah, sisain untuk saya waktunya. Sekarang banget nih saya mesti mati, tungguin dulu ya Allah. Bu, Allah nggak cerita dia kemudian menjadi beriman hari itu, enggak. Allah bilang dia berkata, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. Artinya dia adalah seseorang yang beriman kepada Allah. Dia beriman, dia muslim, dia muslimah, dia mukmin, dia mukminah. Dia tahu sholat wajib, dia tahu hidupnya mesti jauh dari dosa, dia tahu hukumnya sedekah, dia tahu bohong haram, dia tahu ghibah namimah haram, dia tahu menguasai harta keluarganya haram, dia tahu warisan yang dia nggak mau bagi kepada saudara-saudaranya itu hukumnya adalah haram, dia tahu itu semua. Makanya dia bilang, Rabbirji'un, sisakan untuk saya waktu ya Allah. Tahun depan deh ya Allah. Gimana tahun depan? Tahun depan aja ya Allah, jangan sekarang. Nggak boleh tahun depan, bulan depan deh ya Allah, bulan depan. Bulan depan pas tahun baru deh ya Allah, 2026. Sebulan sisain saya ya Allah. Saya mau bener-benerin semuanya Allah, sebulan ya Allah. La'alli a'malu salihan fima taraktu, saya bakalan jadi solehah ya Allah, sebulan sisain ya Allah. Saya akan mengerjakan amal soleh fima taraktu, yang selama ini saya tinggalkan. Saya udah ngerti tapi saya tinggalin ya Allah. Saya udah paham tapi saya nggak jalanin ya Allah. Saya mau kerjain, sisakan sebulan ya Allah. Gak boleh sebulan, seminggu ya Allah, seminggu. Minggu depan boleh deh ya Allah, minggu depan pas Jumat ya Allah.
Nggak boleh minggu depan, besok deh ya Allah, besok nggak apa-apa, besok deh ya Allah. Ini hari Selasa, besok Rebo deh ya Allah, Rebo aja ya Allah. Sisain 1 hari. 1 hari ya Allah, saya mau sedekah dulu, saya mau sholat dulu, saya mau sujud kepadamu ya Allah, saya mau zikir, saya mau hadir majelis ya Allah, saya mau dengerin kajian, saya mau taubat ya Allah, saya mau minta maaf sama orang tua saya mau minta maaf sama suami, saya mau minta maaf sama anak-anak, saya mau minta maaf sama saudara-saudara saya mau kasihin warisan yang semestinya diberikan oleh saudara saya kepada saudara saya. Ya Allah, saya mau minta maaf sama tetangga-tetangga, sehari aja ya Allah sisain. Gak boleh sehari, sejam ya Allah, sejam aja ya Allah, sejam ya Allah. Sekarang jam 11, sekarang jam 10, jam 11 deh ya Allah, jam 11. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, enyahlah, nggak ada lagi, udah nggak ada lagi kesempatanmu, sekarang waktunya. Kalla innaha kalimatun waqailuha, kata Allah, nggak ada lagi, itu hanyalah ucapan yang kamu ucapkan begitu saja, tidak akan aku dengarkan. Kesempatanmu telah habis. Andai kamu melakukan doa itu kemarin-kemarin, andai kamu berbuat kebaikan kemarin-kemarin, andai kamu berdoa di masa-masa yang lalu, ini saya akan aku dengarkan doamu. Sekarang waktu berdoamu sudah habis, aku tak sudi mendengarkan doamu. Nih sekarang saat hayat masih dikandung badan, nih sekarang saat kamu masih bisa bernafas lega, saat detak memompa aliran darahmu, saat otakmu masih bisa kamu pakai buat berpikir, Bu, saat kamu mendengarkan ucapan saya kemudian kamu memahaminya, Dek, saat ini doamu masih Allah sudi mendengarnya. Saat ini kalau kamu berbuat kebaikan, Allah masih berkenan menerimanya. Saat ini kalau kamu pakai kehidupanmu untuk mengerjakan taat, Allah masih mungkin untuk menerimanya. Saat ini ketika kamu mempelajari ilmu, Allah memandangmu dengan penuh cintanya. Saat ini ketika kamu memanggil-manggil namanya, Allah masih berkenan untuk menjawabmu dalam setiap seruan, memanggil namanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terdapat jawaban Allah, labbaik ya abdi, labbaik wahai hambaku. Dalam setiap seruanmu memanggil nama Allah, terdapat jawaban Allah, wahai hambaku, inilah aku untukmu. Inilah aku untukmu. Dalam setiap zikirmu, Allah berkenan membersamaimu.
Dalam setiap salatmu Allah berkenan menghadapkan rahmatnya padamu. Dalam setiap doa-doamu Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta pada si ajal belum menjemputmu sekarang, saat belum sakaratul maut datang padamu. Kalau udah keduluan kematian marah sama kamu nggak wajib dengerin. Saya bilangin, kamu nggak wajib dengerin. Kenapa? Dia ngomong nggak pakai hati, dia ngomong pakai hawa nafsu. Tapi saya saat ini, saya berbicara dari hati saya. Karena saya kesian sama kamu. Nak, saya kesian sama kamu. Dek, saya kesian sama kamu. Bu, Kak, saya kesian sama kamu. Jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang menyesal ketika ajal nanti datang menjemputmu. Saya kesian sama kamu. Jangan sampai ketika datang ajal sungguh-sungguh kamu kemudian menjadi orang-orang yang berkata Rabbirji'un. Ya Allah, tunda bentaran ya Allah. Ternyata benar yang diomongin Musda Halimah, tunda ya Allah, jangan sekarang. Saya nggak mau kamu menjadi yang menyesal. Saya kepengen kamu menjadi seseorang yang apabila datang ajal menjemputnya, Allah bisikkan di telinga hatinya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik hati yang tenang, wahai pemilik jiwa yang damai, duhai hambaku yang hidup dalam keadaan solehah, yang hatinya selama ini selalu tertuju padaku, irji'i ila rabbik, yuk balik. Saatmu kembali kepada Tuhanmu. Radiyah, kamu cinta padanya. Mardiyah, dan Allah pun cinta padamu. Kamu ridho pada Allah, Allah pun ridho padamu. Kamu senang sama Allah sepanjang hidupmu, Allah pun senang sama kamu. Fadkhuli fi ibadi. Tapi ya Allah, kalau saya mati, ntar saya sama siapa di sana? Saya tinggalin suami saya tinggalin anak-anak saya tinggalin keluarga saya tinggalin teman-teman saya tinggalin orang tua saya. Kalau saya meninggal dunia, ntar saya sama siapa ya Allah? Fadkhuli fi ibadi. Kemarilah, sudah aku persiapkan kawan-kawan terbaik untukmu, hamba-hambaku yang soleh-solehah. Ntar serem gak sih ya Allah kalau saya mati? Ntar saya gimana makannya? Ntar saya gimana istirahatnya? Ntar saya di mana
tinggalnya. Fadkhuli jannati, telah kupersiapkan surga untukmu, telah kupersiapkan segala kebahagiaan untukmu. Kamu hanya akan menjadi salah satu dari dua orang ini. Saat mati nyesel atau saat mati diberi kabar gembira. Kamu hanya akan menjadi salah satu di antaranya. Jangan mau menjadi yang menyesal. Yuk tempuh jalannya, jalan solehah, jalan istiqomah. Insya solehah tuh gimana Ustazah? Solehah itu pantas, ya. Ini saya nih kalau bilang sama orang Arab, hada som yusruhli wala la, ini baju buat saya soleh apa enggak nih? Artinya adalah baju ini pantas apa enggak nih buat saya? Soleh itu artinya adalah pantas. Pantas tuh gimana, Bu? Ini bapaknya dermawan, baik, setia sama keluarga, hidupnya terjaga. Istrinya perempuan baik banget, penuh kasih sayang sama orang lain. Punya anak, anaknya berantakan hidupnya. Kita akan bilang, ya ampun tuh anak nggak pantas banget dah. Padahal orang tuanya baik, nggak pantas ya. Dia jadi anaknya dia gitu. Betul? Nih kalau kayak saya nih, saya punya guru, Bu, solehahnya luar biasa. Saya punya guru Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ulama yang tahun 2024 kemarin dinobatkan sebagai laki-laki Islam paling berpengaruh di atas muka bumi ini, orang nomor 1 di atas muka bumi ini. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, di dunia orang paling berpengaruh di dunia tahun 2024 kemarin. Ibu-ibu sekalian sekalian yang saya muliakan, orang nomor 1 yang ngangkat beliau bukan orang Cimahi, bukan orang Ciawi, bahkan beliaunya nggak pakai bikin proposal, dianggap sebagai orang paling berpengaruh di dunia, nomor 1 di tahun 2024. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, guru saya Hubabah Nur, perempuan yang ketika saya mengikuti perjalanan dakwah beliau, lisannya nggak berhenti berzikir. Seorang perempuan yang bahkan dalam perjalanan paling melelahkan sekalipun tidak pernah meninggalkan tahajud beliau. Seorang perempuan yang ketika saya menerjemahkan ceramah beliau, di sela-sela saya berbicara dalam bahasa Indonesia, lisan beliau tak berhenti berzikir, tak jeda menimbun pahala. Saudariku sekalian, guru saya kamu bisa bayangkan kalau gurunya semacam itu, kemudian muridnya berantakan hidupnya, terjebak dalam dosa-dosa, menghabiskan waktunya untuk lalai kepada Allah dan Tuhannya, atau bahkan saya sebagai muridnya kemudian bilang, ogah ngajar, ogah saya mau di rumah aja tiduran, enak kan saya. Bagaimanapun kan saya takut suami saya direbut orang. Ini lagi musim pelakor di mana-mana. Ustazah udah nggak mau ngajar lagi, ogah saya.
Nggak mau saya ngajar, ngapain capek-capek. Nggak mau saya pengen jadi perempuan cantik di dalam rumah, disayang sama suami, diajak jalan sama suami, kan saya pengen berdua-duaan begitu. Bu, tidakkah orang bisa bilang nggak pantas banget ya Ustazah Halimah muridnya Habib Umar loh itu, muridnya Ubabah loh itu, nggak pantas banget dia kayak begitu. Kamu hamba Allah, kita umat Nabi Muhammad, maka Allah kemudian membuat standar buat kita biar pantas jadi hambanya Allah, biar pantas jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita nih orang-orang yang semestinya jadi hamba Allah yang solehah, jadi umat Rasulullah yang solehah. Siapapun kamu, kita hambanya Allah. Siapapun kamu, kita umatnya Nabi Muhammad. Siapapun kamu, kamu semestinya jadi seseorang yang pantasnya pulang menuju surga. Sepatutnya kita, sepantasnya kita adalah orang-orang yang hidup di dunianya. Dunia memang kayak gini aja bu, dunia nih dek cuman segini-gininya. Saya kasih tahu, saya udah pernah tahu rasanya, hampir di semua fase-fase kehidupan udah pernah saya jalani. Pernah punya banyak duit, pernah saya nggak punya juga duit, pernah saya jalanin semuanya, pernah. Sehat saya pernah tentu saja panjang, sakit banget saya pernah jalaninnya. Saudaraku sekalian, dipuja-puja pernah saya jalanin, dihina-hina pernah saya jalanin. Semua keadaan kehidupan yang semestinya dijalanin manusia pernah saya jalanin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dunia cuma segini-gininya. Udah gak usah berlebih-lebihan sama dunia, gak usah. Jangan kamu pikir uang bukan segalanya, kalau dikit, kalau banyak melayan Ustazah. Bu, saya kasih tahu sama kamu, uang bukan segalanya, sedikit ataupun banyak. Dan kamu harus percaya ini, karena yang ngomong adalah orang yang pernah tahu rasanya nggak punya uang dan pernah tahu rasanya punya uang banyak. Ibu-ibu, saudaraku sekalian saya muliakan, uang bukan segalanya. Uangmu seberapa banyak saldo dalam rekeningmu tidak bisa mencegah satu rambutmu untuk beruban. Uangmu seberapa banyaknya nggak bisa bikin hati anakmu sayang padamu, nggak bisa bikin hati suamimu tidak berpaling darimu. Uangmu seberapapun banyaknya nggak bisa mengurangi sedikit pun rasa sakit yang Allah hendak berikan kepadamu. Percayalah saya, percayalah saya pernah mengalaminya. Tahun lalu saya dikasih Allah sakit, bantalan tulang belakang punggung saya ini pecah. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah sekarang udah membaik, tentu saja sudah dipasangi pen. Ini saya nih walaupun kelihatannya apa ya, kuat gitu ya, tapi ibu asal tahu aja, ini udah pasang-pasangan ini di belakang. Kamu masih ori, saya udah KW ini yang dipakai. Ya Allah, Bu, di saat sakitnya saya bahkan gak bisa tidur 5 menit pun, Bu. Rasa sakitnya luar biasa karena pecahannya itu ngegelibet ke saraf. Jadi semua jenis sarafnya sakit itu ke
rasa sama saya sampai jadi ngerti gitu. Saya sampai bolak-balik bilang, ya Allah, subhanallah, maha agung engkau ya Allah, pencipta segenap rasa sakit, maha agung engkau ya Allah. Saya tahu rasa-rasa sakit yang bahkan gak ada bahasanya. Rasa sakit itu kan ada bahasanya. Ada nyilu, kita tahu. Ada perih, kita tahu. Ada apa lagi? Hah? Nyeri, ya kita ada bahasanya tuh. Tapi ibu-ibu, ada banyak rasa sakit yang bahkan gak ada bahasanya. Gak tahu saya rasanya apa. Kadang-kadang tuh kayak lagi dicubitin, bahkan di saat saya ngajar. Saya pegang mic tuh di hari-hari tahun lalu itu, tahadutsan bin ni'mah ya, saya gak mau ceritanya waktu itu. Kenapa gitu Ustazah nggak mau ceritain waktu itu? Nah, saya nggak tahu lewat apa enggak nih saya dari ujian untuk tidak mengeluh, untuk saya tetap bisa mudah-mudahan istiqomah mengajar dan seterusnya gitu. Nah, kalau sekarang saya bisa cerita. Tahadutsan bin ni'mah. Asal ibu tahu rasanya. Ada masa-masa ketika Allah memberi rasa sakit di waktu malam yang membuat saya dan dek, bu, kak, saat itu saya menyadari indahnya firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat denganmu Halimah, aku lebih dekat denganmu Halimah dibandingkan suamimu denganmu, meskipun jaraknya hanya beberapa senti aja di sampingmu itu. Saya lebih dekat, aku lebih dekat denganmu Halimah, bahkan dibandingkan kamu dengan dirimu sendiri. Aku lebih dekat denganmu Halimah daripada kamu dengan detak nadimu sendiri, daripada kamu dengan hablil warid. Detak nadi, detak nadi, detak nadi. Apa yang lebih dekat dengan kita daripada detak nadi kita sendiri, bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka ibu-ibu sekalian, adik-adik semuanya, di sisa waktu yang kita punya nih, jangan kamu habiskan dengan urusan dunia melulu. Nyesel nanti, nyesel nanti. Gak ada dunia segini-gininya, dek, kak, bu, nak, segini-gininya. Jangan jadikan ia sebagai akbar hammik, la taj'alid dunya akbar hammina ya Rabb. Jangan jadikan dunia sebagai puncak cita-cita kami ya Allah. Jangan jadikan dunia sebagai beban terbesar kehidupan kami ya Allah. Jangan, jangan. Jadikanlah pikiranmu, hatimu, hidupmu untuk Allah, untuk Allah. Jadi apa nih yang mesti kita kerjain nih di sisa waktu yang kita punya ini? Satu, tinggalin dosa. Tinggalin dosa, tinggalin dosa. Taubat sama Allah Subhanahu wa taala.
Nggak lagi-lagi ya Allah, nggak lagi-lagi ya Allah. Kemarinan karena kepengen punya ini, pengen punya itu, duitnya nggak ada, akhirnya ngutang. Nggak lagi-lagi ya Allah, nggak lagi-lagi ya Allah. Bantu saya melunasinya ya Allah. Dan nggak lagi-lagi ya Allah, saya akan jual apapun nih yang sekarang saya punya buat bayarin utang saya. Dan sesudahnya nggak lagi-lagi ya Allah. Saya berulang kali berkata padamu, berulang kali saya sampaikan di majelis-majelis saya tanpa kenal lelah, sesedikit apapun uangmu cukup untuk membiayai hidupmu, tapi sebanyak apapun uangmu nggak bakalan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidup tenang, jangan banyak gaya. Bukankah sudah berapa kali saya sampaikan hal ini padamu? Udah deh Bu, udah deh. Enggak ganti panci baru tuh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bajunya yang dipunya itu aja enggak punya kayak yang dipunyain sama ipar kamu tuh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau duitnya ada kamu beli sih silahkan aja. Tapi kalau duitnya nggak ada kamu akhirnya ngutang, jangan. Tapi kan saya pengen ganti HP Ustazah, terus ngutang gitu. Jangan. Taubatin dosa. Itu nomor 1. Apapun aja bentuk dosamu. Ustazah, saya mah alhamdulillah Ustazah ngutang nggak pernah Ustazah. Tapi suami saya yang ngutang Ustazah karena saya neken dia. Jadi utang dia kan Ustazah. Emang kamu kayak gimana? Saya ngomel-ngomelin suami Ustazah, pokoknya saya ngomelin mulu deh suami saya. Kan nggak dosa ya Ustazah? Ya dosa. Ayo nih para istri yang hobinya ngomelin suami, taubat Bu. Hisabnya apa itu? Kamu pikir nggak dicatat sama malaikat rakib atid gitu? Dicatat, semua omelanmu tuh dicatat. Kamu pikir malaikat rakib yang nyatet? Enggak, atid itu udah pasti, atid yang nyatet. Sambil atid nyatetnya sampai gemes lagi nih cewek, ya ampun. Ya Allah. Yang benar jalanin hidup. Taubatin dosa. Insya Allah. Adik-adik nih yang suka ngomongnya keras sama orang tuanya, Dek. Adik-adik santri, dengerin saya nih. Yang suka marah-marah sama ibu bapak, yang suka ngomel-ngomel sama mama, sama ayahnya, Dek, surgamu berada di bawah telapak kaki ibumu. Ridha Allah terletak pada keridhaan orang tuamu. Jagain yang benar. Ustazah, saya mah marahin orang tua nggak Ustazah, tapi saya marahin guru. Atau saya hina-hina tuh, saya tiru-tiruin, kita ketawain Ustazah. Dosa apa nggak dosa tuh Ustazah? Ya Allah, itu kedurhakaan yang entah bagaimana itu. Ada deh saya ceritain ya. Saya kan mondok lama nih Dek, 12 tahun saya mondok, 12 tahun. Dan habis itu juga sampai sekarang saya belajar terus. Waktu saya mondok itu, sekarang nih udah dewasa begini saya liatin tuh, yang ilmunya manfaat, yang ilmunya berkah, bukan yang paling cerdas di antara kami, bukan. Saya banyak lihat anak-anak yang cerdas-cerdas ilmunya nggak manfaat, banyak saya liatin, banyak. Bukan yang paling rajin, bahkan bukan yang paling rajin. Terus siapa Ustazah? Yang paling cinta, yang paling hormat,
yang paling khidmat, yang paling bisa melayani guru-gurunya, yang paling bisa sayang sama teman-temannya, yang hatinya paling punya rahmat, yang hatinya paling gede kasih sayangnya kepada gurunya sama kepada teman-temannya, juga kepada keluarganya dia. Itu yang saya liatin. Adab fokul ilm. Adab, akhlak lebih utama daripada ilmu. Katanya Imam Asy-Syafi'i alaihi ridwanullah, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqa. Jadikanlah ilmu kamu itu garamnya, sementara adab adalah tepungnya. Kamu kalau mau bikin roti, banyakin garamnya, banyakin tepungnya. Tepungnya pasti. Katanya Imam Ghazali, Imam Syafi'i, tepungnya itu adalah adab kamu. Ilmunya, garamnya aja. Bukan berarti nggak belajar ya, belajar sungguh-sungguh. Tapi segitunya ilmu kamu, itu adab kamu harus lebih besar lagi. Insya Allah. Tinggalin dosa. Yang kedua, kerjain amal soleh, Bu, Kak, Dek. Kerjain amal soleh yang didasari dengan ilmu. Habis kamu ngerti ilmunya, kemudian amalin, kerjain. Jangan cuman koleksi hadis, jangan cuman koleksi ilmu, jangan cuma ngerti hukum ini, hukum itu, tapi kamu tidak menjalaninya. Nggak gitu caranya jalani kehidupan, nggak gitu. Amalin. Sesedikit apapun yang kamu dapat dari ilmu, amalkan. Amalin. Dapat ilmu sedikit kerjain, terus begitu. Insya. Udah tahu sholat wajib, kerjain. Sholat malam sunnah, kerjain. Kan begitu? Nah, terus tuh kerjain. Udah tahu bohong haram, jangan suka bohong, gitu ya. Jangan pernah bohong. Ustazah kalau udah terlanjur bohong kayak gimana? Minta maaf apa yang kamu bohongi. Maaf ya, bohong tadi. Ya nggak jadi bohong dong Ustazah. Jangan jadiin emang. Cancel aja kalau bohong, cancel. Suaminya nanya, kamu nemu nggak duit saya di saku baju? Nggak nemu tapi bohong. Sehingga sekalian yang saya muliakan, tuh amalin ilmu yang sudah kamu dapat. Pertama, taubatin dan tinggalin dosa. Kedua, kerjain amal saleh. Nomor 3, dan ini nggak kalah pentingnya, teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, nggak kalah pentingnya. Nomor 3 adalah jaga hati. Ustazah semua berapa nih? 4. Cuman 4 aja. Pertama apa tadi? Taubat, tinggalin dosa. Kedua apa tadi? Kerjain amal soleh. Yang ketiga apa nih? Jaga hati. Jangan biarkan kebencian memenuhi ruang hatimu. Jangan biarkan dendam dan permusuhan ada di dalam hatimu. Satu musuh banyak, 1000 kawan sedikit. Kamu kalau mau nambahin kawan aja. Tapi satu musuh udah dianggap banyak. Kamu kalau mau musuhan, yang boleh, yang diizinkan sama Allah cuma satu aja kok. Katanya Allah, jadiin dia musuh. Nah, siapa tuh Ustazah? Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya musuhmu yang benar, musuhmu yang sesungguhnya adalah setan, maka jadikanlah dia musuh. Setan yang penampakan itu sudah bukan, itu mah seringnya jin. Gak usah jadiin musuh dia mah. Apalagi kalau jin menampakkan diri, itu dia lagi keadaannya lemah, teman-teman. Dia lagi bermasalah atau lagi lemah tuh. Kayak manusia nih, kalau lagi lemah kan rasa-rasa yang semestinya kita rasain, makanan enak, manis apa,
kadang suka jadi pahit semuanya kan di mulut. Nah, jin juga kayak begitu. Kalau dia lagi lemah, yang mestinya dia nggak kelihatan sama orang, akhirnya jadi kelihatan. Jadi kalau kemudian kamu melihat penampakan jin, nggak usah lari, nggak usah takut. Dia adalah jin yang sedang lemah. Mestinya kamu malah nanya sama dia, kenapa ente jin? Sakit apa ente? Atau lagi ada masalah apa nih? Ada yang bisa saya bantu? Dia lagi lemah, nggak usah takut sama yang lagi lemah, teman-teman. Nggak usah, ya, nggak usah. Yang semestinya dijadikan musuh itu syaitan. Siapa syaitan ini? Inna syaitan la yajri ilal insan majrud dam. Kata Nabi Muhammad, setan ngalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Yang kayak gimana sih Ustazah? Jadi dalam diri kita banget nih. Kok saya nggak kenal? Bukan nggak kenal, kamu nggak kenali karena selama ini kamu udah jadi besti. Bestian kok sama setan. Yang kayak apa sih Ustazah? Tuh yang tadi saya ceritain sama adik-adik, kalau berduaan sama pacarnya maka yang ketiganya adalah. Demikian pula dengan yang lain-lainnya. Tuh banyak ibu-ibu nih yang didatengin berduaan sama setannya pas lagi scroll Shopee. Ampe sholat ketinggalan, ampe ibadah, atau ampe suami ngomong apa nggak didengerin, anak ampe kelaparan. Scroll Shopee aja. Mama nyari apa sih mah? Kerudungan yang kayak dipakai mustajah. Tapi udah 2 hari nyari nggak ketemu nak. Ya Allah, ya Allah. Bu, kamu didampingi sama. Jadi begitu kamu udah ngeliatin lama banget. Nih dia nih setannya nih. Ustazah bilang nih setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hempaskan, tinggalkan. Tuh. Itu setan yang kayak begitu. Yang kalau lagi dengerin kajian kayak begini, Ustazah keluarnya kapan sih ya? Tuh setan tuh. Lapar nih masalahnya nih, Ustazah ngomong mulu. Teman-teman sekalian, tuh setan. Ya Bu ya, setan. Makanya kami nih, Bu, kami nih para santri, kalau lagi ngaji, lagi belajar, toto ngantuk aja. Padahal kalau udah lagi jam keluar kelas, matanya terang banget. Itu kami sampai nulisin nih di jidat kami nih, Al-Faruq. Apa tuh Al-Faruq? Sayyidina Umar, julukannya Sayyidina Umar Al-Faruq, Bu. Kita tulisin dahi kita Al-Faruq. Kenapa gitu? Karena setan takut sama Sayyidina Umar. Masalaka fajjan illa wasalaka, masalaka syaitan fajjan illa masalaka Umar fajjan illa wasalaka syaitan fajjan akhar. Katanya Nabi Muhammad, setan tuh kalau lagi lewat lihat Sayyidina Umar lebih milih buat cari jalan yang lain biar nggak papasan sama Sayyidina Umar. Inna syaitan la yahrub min dhilli Umar. Sesungguhnya setan kabur hanya dengan melihat bayangannya Sayyidina Umar. Tapi itu nggak valid ya. Adik-adik nggak usah diamalin. Pas lagi ngantuk nulisin Al-Faruq. Kenapa Ustazah nggak valid Ustazah? Saya suka lihat teman saya ada tulisannya Al-Faruq dan dia tidur. Jam sekolahan, emang setannya bisa dibohongin. Saya bukan Halimah, saya Al-Faruq. Masa gitu? Gak bisa ya. Sayyidina Umar setan takut, tapi sama kita mah gak takut. Jadi yang bikin kita ngantuk kalau jam sekolah, tapi bikin kita terang waktunya jam istirahat sekolah. Itu dia tuh setan. Ibu-ibu nih giliran baca Quran, ya Allah Bu, mata kayak ada lemnya Ibu ya. Oh lagi majelis nih Bu nih, kadang-kadang nih, ya ampun mata Ustazah kayak ada lemnya deh Ustazah. Nih tuh saya suka liatin tuh ibu-ibu di pengajian, apalagi duduk di pojokan deketnya kipas angin, senderan, matanya gini nih Bu.
Lucu banget saya ngelihatnya tuh Bu, lucu banget gitu, kayak nggak mau tidur tapi berat banget gitu matanya. Jadi ini alisnya naik, matanya turun. Emang Ustazah suka perhatiin? Perhatiin lah. Itu setan tuh Bu. Kenapa taunya setan? Pas gilirannya enggak lagi belajar, atau ibu-ibu begitu baca Quran ngantuk banget, giliran tutup Qurannya nonton TV kagak ada yang ngantuk. Betul? Betul? Beda dengan ada sebagian orang-orang tua tuh, pas giliran di depan TV malah tiduran. Tuh bener tuh. Ngantuknya bukan dari setan, ya. Ngantuknya bisa jadi justru dari para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Disuruh nonton TV ngantuk, disuruh giliran sholat, disuruh giliran ibadah, widih malah terang banget matanya. Ibu-ibu sekalian, jaga hati. Ya Bu ya, jaga hati. Jangan musuhi siapapun selain nah, kalau mau musuhan aja sama setan. Jadi begitu ngantuk, auzubillahi minasyaitonirrajim, kurang ajar nih setan emang dasar. Setannya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya lawan dah. Saya wudhu dulu dah. Kalau gitu saya usap-usapin dah matanya. Pakai air biar nggak ngantuk, gitu kan ya. Minum kopi biar hilang ngantuknya nih. Saya masih punya bacaan Al-Quran yang harus saya baca. Saya masih punya zikir yang harus saya baca. Saya harus ngajar, jangan sampai saya ngantuk nih. Nanti kalau saya ngantuk hilang konsentrasi saya. Nah itu baru tuh, nggak mau temenan sama setan. Teman-teman saya sekalian, yang terakhir ya, jadi jangan mau temenan sama setan, tapi bertemanlah, berbuat baiklah sama semua hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustazah, masalahnya saya kalau deket sama dia nih Ustazah, saya jadi nggak bener Ustazah. Dia tuh Ustazah, kalau saya temenan sama dia nih Ustazah, ngajakin ngomongin orang, ngajakin gibah. Gimana Ustazah, saya temenan nggak sama dia? Kamu tetap harus berbuat baik, tapi temenan tuh milih-milih. Dek, kamu jangan percaya orang bilang temenan tuh jangan milih-milih. Enggak, temenan tuh harus pilih-pilih. Emang iya Ustazah, berbuat baik jangan pilih-pilih. Jelas ya? Berbuat baik sama semua orang, jangan pilih-pilih. Berbuat baik sama semua orang, memaafkan semua orang, mendoakan semua orang. Tapi kalau berkawan, kita kan juga nggak bisa berkawan sama semua orang di atas muka bumi. Kita nggak mungkin, nggak punya waktu kita buat berkawan sama semua orang gitu kan. Tapi berkawan itu berkawan dekat, berteman, berbicara, bareng-barengan pergi majelis, bareng-barengan dekat sama dia, kalau pergi kemana-mana barengan, gitu kan? Itu namanya berkawan nih. Mesti pilih-pilih, sebab katanya Nabi Muhammad, almar'u ala dini khalili falyanzuril mar'u man yukhalil. Kata Nabi Muhammad, seseorang agamanya tergantung dari agama temennya. Seseorang agamanya tergantung dari agama temennya. Maka pilih-pilihlah kamu kepada siapa kamu berteman. Nabi Muhammad nyuruh kita untuk enggak berteman sama sembarang orang. Nabi Muhammad nyuruh kita untuk berteman hanya dengan orang-orang yang kedekatan kita dengannya membawa lebih dekat kita dengan keridhaan Allah. Jelas? Yang terakhir, teman-teman sekalian, pastikan hatimu punya cinta kepada yang semestinya dicinta. Siapa? Allah, Rasulnya, dan siapapun serta apapun yang mendekatkan kamu kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Allah, Rasulnya, dan siapapun dan apapun yang bisa mendekatkan kamu kepada Allah dan Rasulnya, kamu harus cintai. Sebab cinta yang semacam ini akan mendekatkanmu kepada kebahagiaan hidup dunia sebelum kebahagiaan hidup akhirat nanti. Kebahagiaan hidup saat hayat masih dikandung badan,
juga kebahagiaan hidup saat nyawamu merenggang, serta kehidupan sesudah kematian. 4 hal ini jika kamu kerjakan, maka insya Allah kamu akan menjadi hamba Allah yang solehah. Dan jika kamu terus istiqomah di dalam keempat hal ini, maka keistiqomahanmu akan membawa kepada dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah. Taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizqi, taubatan qablal maut, wa syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik, wa auzi'na syukra na'maik, wa adikna bardafik, wa halawata munajatik. Ya muqallibal qulub, thabit qulubana ala dinik, وتوفنا على ملتك. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جناتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا ما أبقيتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وقنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبة الندامة في الهال والمآل، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها، ومن الأذهان أصفاها، ومن الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أزلها، من العافية أكملها، من الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها، بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.